Kok iya sempat-sempatnya bagi seorang jabatan menteri di situasi begini mikir korupsi? Hukuman mati tersebut layak dijatuhkan kepada mantan menteri tersebut. Maka melihat situasi ini semestinya penegak hukum menerapkan hukuman mati sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Azmi Syahputra hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum, potret hukum Indonesia. Yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini terkait hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan fokus menelusuri kasus-kasus korupsi yang masih saja terjadi di masa pandemi COVID-19 yang dikaitkan dengan hukuman mati. Seolah mereka para pelaku ini masih berkompromi melakukan kejahatan, curang pada pemerintah, termasuk mencederai rasa keadilan bagi rakyat. Mengutip hasil berita jurnalis Puskota Jakarta, korupsi dana bantuan sosial atau Bansos COVID-19 ini bukan hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, namun juga menyebar hingga ke tingkat desa. Hal tersebut terjadi di Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ya, bekas kepala desa Askari tersebut terancam menghadapi hukuman mati usai menjadi terdakwa kasus korupsi dana bansos di Desa Sukowarno. Menurut Kapolres Musirawas AKBP El Prandi, oknum kepala desa ini sudah melakukan aksi korupsinya itu sejak Januari 2021. Lalu diketahui oknum kepala desa ini mengkorupsi dana bansos COVID-19 pada tahap kedua dan ketiga dengan total kerugian mencapai 180 juta rupiah. Ini untuk level kepala desa. Lebih parahnya lagi, ternyata uang bansos yang dia korupsi digunakan untuk berpoya-poya dan berjudi. Utang pribadi miliknya juga dibayarkan dengan menggunakan uang bansos tersebut. Di pemerintah pusat seperti diketahui malah dilakukan sendiri oleh menteri yang membidangi masalah-masalah sosial. Ini sangat miris dan memalukan di saat pemerintah bersungguh-sungguh ingin mengatasi pandemi COVID, termasuk perekonomian rakyat yang terganggu dan mencoba bertahan hidup. Malah menteri sosial ditangkap karena korupsi. Kok iya sempat-sempatnya bagi seorang jabatan menteri di situasi begini mikir korupsi? Maka melihat situasi ini semestinya penegak hukum menerapkan hukuman mati sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena syaratnya sudah terpenuhi di mana dilakukan oleh penyelenggara negara atau siapapun dia pada keadaan tertentu, dalam hal ini saat terjadinya bencana nasional. Perbuatan ini juga memenuhi klausula adanya kerugian negara, termasuk merugikan masyarakat luas, dan dilakukan dalam keadaan bahaya dalam bencana COVID nasional. Inilah yang bisa menjadi faktor pemberat hukuman bagi para pelaku. Bahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penyalahgunaan dana penanggulangan COVID-19 mengenakan sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsinya. Ya, pidana mati dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang mengguncang sendi-sendi keseimbangan harmonis suatu masyarakat. Dengan dijatuhkannya hukuman mati pada pelaku, artinya mengembalikan satu keadaan atas perbuatan tercela yang dilakukan pelaku. Apalagi dilakukan oleh penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya pada masa bencana non-alam seperti ini. Hukuman mati tersebut layak dijatuhkan kepada mantan menteri tersebut melihat tindak pidana korupsi di masa pandemi dan resesi. Terlebih berkali-kali peringatan telah disampaikan Presiden Jokowi dan pimpinan KPK. Artinya apa? Menteri tersebut tidak mau memperdulikan peringatan dan arahan Presiden sehingga tetap nekat untuk korupsi. Rekan-rekan sekalian,
Hukuman mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas dan tegas diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang ini memberikan ruang untuk penerapan hukuman mati. Maka sejak awal penyidik jangan ragu untuk menerapkan pasal ini. Langkah ini harus disambut dan dikawal sampai peradilan karena dalam regulasi sudah ada ancaman yang serius ini. Pemerintah pada kebijakan politiknya juga sudah sepakat untuk memuat ketentuan pidana mati ini. Tentunya penyelenggara pemerintah siap untuk menegakkan aturan hukuman mati bagi para koruptor melalui pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun begitu, aturan hukum ini baru akan terlihat dalam penerapannya. Pasalnya hukuman terberat ini belum pernah diterapkan dalam tindak pidana korupsi karena hakim belum mau menetapkan atau memutuskan dengan pasal hukuman mati ini. Alhasil, efek menakutkan dari pidana mati menjadi tidak ada. Sehingga nantinya pasal pidana ini bergantung pada kemandirian pada hakim, keberanian para hakim, kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang dengan berpedoman pada hati nuraninya. Bahwa ketentuan pidana yang mau dituju dari pasal hukuman mati ini dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah perilaku korupsi, apalagi jika dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Dan ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dan tengah melakukan perang melawan koruptor. Jadi kalau hukuman bagi koruptor saja masih dapat dinego dan masih diterapkan hukuman badan, tidak akan pernah habis para koruptor ini dalam merampok harta negara yang ada. Mereka akan terus tumbuh subur. Kalau ini ibarat penyakit, kok penyelenggara negara kita tidak mau sembuh dari penyakit korupsi tersebut? Mereka tidak akan kapok karena mereka para koruptor ini sudah bersatu, punya keinginan yang sama atau berkelompok dalam kejahatan. Tertangkapnya menteri tersebut makin menunjukkan bahwa penyakit korupsi yang dilakukan pejabat di tanah air sudah berada di titik kronis. Rekan-rekan sekalian, penting untuk diingat betapa urgen kedudukan penyelenggara negara ditempatkan dalam konstitusi maupun undang-undang, di mana penyelenggara negara bertugas melayani, mengabdi pada negara, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, penyelenggara negara itu harus setia pada negara dan sinergis dengan masyarakat, bukan malah menggerogoti hak rakyat, bukan pula malah penyelenggara negara tersebut melakukan korupsi. Miris, ini membuktikan bahwa korupsi makin sistemik dan dalam hukum dinyatakan kejahatan yang sudah sistemik dapat dimusnahkan dengan hukuman mati atau asas crimina morte. Oleh karena itu, bagi para penyelenggara negara, berhentilah mencari alasan-alasan, berhentilah menunggangi suatu peristiwa guna dijadikan alasan untuk modus korupsi. Namun, tunggangi diri sendiri dengan bekerja yang jujur, menorehkan kebaikan dan memantaskan institusi. Karena sejarah membuktikan pada waktunya akan terungkap bila ada motif-motif jahat. Termasuk terungkap pula rekayasa-rekayasa terselubung dengan berbagai dalih. Hal-hal yang beginilah nantinya yang merusak sendi-sendi kemanusiaan dalam satu bangsa. Rekan-rekan sekalian, demikianlah pembahasan singkat kajian saya terkait hukum pidana mati. Semoga catatan kecil dan anotasi hukum ini ada manfaatnya dan dapat menjadi perhatian serius. Karena itu, kita semua harus teliti dan hati-hati. Tidak boleh sesuka hati. Dan biarkan di negeri ini selalu ada ruang dialektika ilmiah yang terbuka sebagai koreksi. Masukan bagi pemerintah, khususnya penyelenggara negara. Agar ke depan menjadi lebih amanah, profesional, berani, dan berpihak pada negara dan rakyat. Bila kerja-kerja pengabdian kita semua diarahkan menggapai tujuan nasional, maka semua pihak, siapapun tanpa terkecuali, harus benar-benar meletakkan negara hukum sebagai landasan hukum yang kuat. Mari kita semua peduli dengan bangsa Indonesia, karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya, Azmi Syahputra,
Sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.